Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena yang akan membahas tentang adat, sejarah, dan budaya. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah ilmu masyarakat pada suku Ketua Kabaena. Jadi ada beberapa ilmu yang berkembang secara umum pada masyarakat suku Ketua Kabaena yang saya akan bahas pada kesempatan ini. Ada 14 macam. Yang pertama yaitu yang disebut dengan batata. Batata ini adalah suatu ilmu yang sangat umum dan sering dilakukan oleh masyarakat di sana. Tetapi ilmu ini berlaku kepada orang yang teraniaya atau kepada orang yang tersakiti. Yang tersakiti sementara dia dalam keadaan benar. Dalam keadaan benar, kemudian dizalimi. Maka biasanya ini sering dilakukan dan biasanya terjadi. Jadi kalau batata ini yaitu merupakan suatu permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Misalnya kita tidak mengambil barangnya orang itu, kemudian kita dituduh dan disuruh untuk menggantikannya, padahal bukan kita. Dan orang itu ada perasaannya sedikit, dia tahu bahwa bukan kita, tapi dia tetap memaksa. Maka yang bersangkutan ini, yang dizalimi ini, biasanya dia kembali merenung karena dia tidak dapat lagi berbuat apa-apa, karena dia dapat tekanan segala macam. Maka dia kembali merenung dan berpikir dan berbicara dalam hati. Ini tidak bisa batata ini kalau kita dalam keadaan emosi. Tidak jadi. Jadi kita dalam keadaan tenang, merenungi kepada hati yang sangat dalam. Semoga yang pernah menzalimi saya ini karena betul bukan saya, semoga dia dapat imbalan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan terhadap saya. Ini barangkali sudah yang dilakukan Ahok ini. Ya, sudah ini yang dilakukan Ahok ketika dia divonis bahwa agama Islam, katanya PA 212 penista agama, padahal dia tidak melakukan. Hanya karena sengaja dibikinkan begitu, dijerumuskan, akhirnya dia dengan hati yang ikhlas, hati yang dalam, bahwa benar-benar bukan dia tidak berniat seperti itu, toh kenapa dipaksakan, maka itu namanya sudah batata itu. Sehingga orang dia katakan sumpah Ahok sangat sangat mujarab, sangat. Itu sebenarnya bukan, hanya karena dia batata dengan hati yang ikhlas, sampai dia tidak sadar mengucapkan juga itu semacam sumpah. Akhirnya berlaku. Banyak yang sudah salah jalan, yang pernah menjerumuskan Ahok itu batata itu. Kalau pada suku Ketua Kabaena, ilmu ini yang pertama. Ini batata tidak ada baca-bacanya. Bukan mau dibaca-baca itu seperti mantra-mantra baru ditiupkan, baru diapa itu. Tidak. Hanya berbicara dengan hati dan ikhlas. Itu batata namanya. Itu ada ilmu yang begitu. Bukan ilmu sebenarnya ini, tapi sudah membudaya ke apa namanya itu. Ada di sana itu di Kabaena. Ketika orang dizalimi, ya tunggu. Kalau orang itu sudah sedih, sudah ikhlas, sudah apa semua, baru bukan dia, kita paksakan, tunggu. Kan ada pembalasannya. Yang kedua, ini adalah ilmu main-mainan ini yang disebut dengan wasu. Ada namanya wasu itu. Karena itu jadi ilmu mainan itu. Jadi kita biasa kerjain teman, itu biasa. Kalau wasu ini kalau digunakan ini tidak bagus.
Karena misalnya ada orang itu memasak minyak kelapa itu, bikin minyak kelapa, orang ini kikir sekali, kikir biar kita minta 1 sendok mungkin dia, pokoknya orangnya ini terkena kikir ini orang ini. Kita lihat dia pergi parut kelapa ini mau bikin minyak, ditanya bikin apa itu, bikin minyak. Wah sudah bagus ini mau bikin minyak. Parut kelapa, perasaan santannya, dia ada pula masak di rumahnya. Dia pula masak itu minyaknya tidak akan jadi minyak, dia akan menjadi bubur, dia akan menjadi dodol, itu bubur dodol, taiminya semua jadinya, tidak ada yang jadi itu. Kalau sudah dipasangkan itu wasu itu dimain-mainkan kita orang. Sama juga kalau kita peram pisang, misalnya ada pisang, kita habis tebang pisang, lalu kita peram. Nah kalau ada orang yang memainkan kita, dia pakai itu wasu itu, tidak akan masak itu pisang, tidak akan masak sampai dia hancur, sampai dia hitam. Lebih baik dia hitam, lebih baik dia hancur daripada dia akan masak. Kan rumusnya itu pisang kalau ditebang kemudian kita simpan, peram, walaupun tidak dibungkus baik-baik, taruh saja pasti akan kuning. Pasti akan kuning, mata, masak. Tapi ini kalau dikena tidak, dia akan hitam. Seperti habis dibakar api. Ini, wasu ini. Di Kabaena itu, kebanyakan orang bikin gula merah. Bikin gula merah. Jadi ada orang sehingga misalnya minta minum itu gula, air gula itu, yang dikuali yang sementara dimasak apa semua. Baru kita kikir, tidak mau kasih. Biasa itu udah memainkan kita. Itu gula tidak akan jadi gula, dia akan lembek, dia akan mencari terus, tidak akan pernah membeku. Kalau kita masak itu, kalau orang dia memainkan kita. Jadi di sana itu kalau kita singgah di tempat masak gula yang disebut bantea, katanya orang di sana, itu tempat masak gula itu bantea namanya. Tidak ada itu yang kikir-kikir kalau hanya mau minum air gulanya itu, minum saja sepuasmu. Begitu di sana itu kebiasaan di suku Ketua Kabaena. Jangan kikirkan itu gula, karena kalau kita kikirkan biasa tidak jadi gula itu. Dia akan cair terus. Kalau bukan cair, dia akan membatu, keras seperti batu. Tidak bisa biar digigit. Jadi kasih parang itu gula tidak akan dia akan terbelah. Boleh kita palu-palu saja seperti batu untuk pondasi, batu gunung kerasnya itu. Padahal gula merah ini itu sudah dikena wasu. Ini juga bahayanya wasu ini, dia main-mainkan permainan, tapi permainan yang berbahaya. Kemudian misalnya kalau dia mau memainkan kita di kepalanya kita, kalau kita ini orang yang suka itu pergi ganggu orang, kalau dia mau bikin malu kita juga, dia kasih belang-belang kita punya kepala ini, rambut seperti kambing itu, ada putihnya, ada hitamnya, ada apa itu, dia bikin belang-belang. Hanya kita bisa malu pergi tengah umum karena sudah belang-belang. Atau ini muka, dia belang-belang putih apa, bukan pano, bukan kurak, tapi dia belang-belang saja. Itu wasu itu. Dia memainkan kita orang. Itu di suku Ketua Kabaena ini biasa ada yang begitu. Kalau zaman dahulu, ini kan saya bicara sejarah, tapi masih ada sekarang satu-satu. Orang sudah malas yang begitu. Pelihara itu ilmu-ilmu yang begitu. Yang ketiga itu ada kabatai. Ada ilmu yang namanya kabatai di Kabaena. Itu membuat ringan badan kita ini. Biasa ada orang jatuh, tidak apa-apa. Dia jatuh saja seperti kucing, langsung lompat. Dia ringan badannya, kabatai namanya itu ilmu. Kabatai. Tapi kalau berguru ilmu yang begini ada juga risikonya. Risiko daripada ilmu kabatai ini, ketika kita habis berguru, maka kita akan sering jatuh. Kita akan sering jatuh. Sudah itu risikonya. Jadi malas orang berguru ilmu begitu. Karena kerjamu jatuh. Panjat pohon jatuh. Naik kendaraan jatuh. Hanya itu, tidak apa-apa juga. Karena badan menjadi ringan. Itu kalau berguru ilmu begitu, ini dia berkembang secara bebas, bukan lagi untuk bolia atau untuk dukun atau untuk
pengawal raja apa semua untuk Lampio, bukan, ini umum rakyat biasa, rakyat secara umum yang pelajari ilmu ini. Nah, ilmu yang keempat yaitu yang disebut dengan Pasengka. Nah, ini ilmu Pasengka ini bahaya ini. Bahaya ini Pasengka ini, jangan dipelajari, utamanya ibu-ibu. Karena kalau ada madunya, kalau ada suaminya itu dia berpoligami, dia kawin dua, kalau istri pertama itu dia tahu Pasengka, maka dia akan ceraikan itu istri keduanya. Dia pisahkan itu Pasengka. Begitu juga kalau istri kedua yang dapat ilmu ini, maka itu laki-laki dia akan ceraikan istri pertamanya. Dia akan pisahkan. Itulah ilmu yang disebut Pasengka. Kalau pada suku Ketua Kabaena dia pisahkan orang. Tiba jahatnya orang dia pisahkan istrinya orang, baik. Baru dia yang ambil. Itu ilmu-ilmu gitu itu. Tidak bagus. Jadi orang malas pelajari. Kalau orang sadar, wah tidak baik nih ilmu begini nih. Hanya itu saja, kalau dia berpoligami, suaminya, biasa itu istri pertama dia pergi cari-cari. Ilmu begitu. Yang kelima yaitu yang disebut dengan Kamasi. Ada ilmu Kamasi itu di sana. Apa itu Kamasi? Yaitu suatu ilmu yang membuat orang senang dengan kita. Dia cintai kita. Artinya dia sudah menjadi cinta buta. Kalau umpamanya kita dikena ilmu itu. Sehingga banyak terjadi itu perempuan cantik sekali, tapi suaminya jelek. Jelek minta ampun. Padahal istrinya baik. Kalau kita lihat, tidak mungkin ini perempuan akan suka laki-laki macam itu. Karena dia cantik. Sementara banyak yang ganteng. Tapi dia pilih itu yang jelek begitu. Tapi inilah akibat daripada ilmu Kamasi ini. Itu laki-laki dia pergi berburu. Baru dia kasih kena itu perempuan. Jadi perempuan dia sudah buta penglihatannya, tidak lagi tahu memilih. Pokoknya sudah itu yang terbaik untuk dia. Tidak bisa tidur kalau sudah kena itu. Sama juga laki-laki yang gagah. Biasa juga dapat itu perempuan yang jeleknya ini, perempuan tidak akan cocok kalau itu suaminya. Tapi itu laki-laki pokoknya dia cinta mati itu perempuan itu. Padahal dia jelek. Karena perempuan itu dia habis berburu itu, baru dia kasih kena itu laki-laki itu. Sampai dia gila-gila padanya. Katanya lagu, dia gila-gila padanya. Itulah ilmu daripada Kamasi, tidak bagus itu. Kamasi. Dia membuat orang cinta buta dengan kita. Sudah kena itu. Jadi jangan ada yang pergi berburu yang begitu. Tidak baik. Kamasi bikin goda orang padahal tidak pantas, tidak sesuai. Ya seharusnya Kamasi. Yang keenam yaitu yang disebut dengan Teloraro. Nah, Teloraro ini bagus dia semacam Kamasi tapi penggunaannya dia lain. Teloraro ini yaitu ketika kita akan menghadap kepada pembesar atau orang tua, orang terhormat, ada perlunya kita kepada orang itu, maka kalau kita gunakan ini, tiba-tiba orang yang kita hadapi ini dia merasa iba dengan kita. Timbul rasa perasaan ibanya melihat kita. Dia senang, dia dengan tidak sadarnya itu dia memberikan, dia bantu kita. Yang tadinya kita bersalah mau dihukum barangkali, ya dia ringankan. Karena ada perasaan ibanya. Inilah yang disebut Teloraro. Dia untuk mengambil pengasihan, mengambil hatinya orang. Namanya ditujukan kepada pembesar. Tuh. Apalagi beda dengan Kamasi ini. Kalau Kamasi ini baik, dia ini bukan lagi untuk disayangi tapi untuk bukan menarik perhatian rasa simpati orang, bukan.
simpatinya apa namanya atasan kah atau orang tua kah. Ini digunakan kalau kamasi ini muda-mudi yang biasa pakai ini. Paling kalau dia jalankan di subuh hari jam-jam 1 malam, gelisah orang. Dia bisa tidur itu perempuan. Kalau dikasih kena itu kamasi. Sama juga laki-laki yang dikena kamasi. Bisa dia bangun tengah malam dia pergi cari rumahnya itu. Dia menangis sampai basah bantalnya kalau kamasi. Tapi kalau terlarang tidak. Nanti kita mau pergi, kita gunakan. Orang yang kita tuju ini akan muncul rasa ibanya. Sehingga dia dengan senang hati membantu kita. Itu bedanya, saya ulangi tadi ini. Kemudian ada lagi yang disebut pososani. Itu pososani yaitu suatu ilmu yang digunakan oleh orang-orang tua ketika ada gangguan makhluk halus. Maksudnya itu biasa ada gangguan makhluk halus. Itu kalau bahasa kasarnya pososani ini mengusir makhluk halus, pengusirnya supaya jangan dia dekat, dia usir. Ini ponsosani namanya, pososani makhluk gaib, apakah hantu, apakah jin, apakah setan, apa semua itu. Nah ini untuk mengusir, jangan dia ikuti kita. Itu ilmu itu. Kemudian ada lagi yang disebut yang ke-8 yaitu yang disebut porempa. Apa itu porempa? Porempa ini adalah ilmunya pemburu. Dia suka pergi berburu. Berburu kerbau liar kah, berburu rusa kah, berburu apa. Ini ditahu dan dipelajari oleh masyarakat umum di sana. Nah, ketika dia berburu dan dia sudah bisa jangkau dengan lemparan batu, bisa kena, atau tanah, atau kayu, itu hewan buruan, dia lempar. Kalau sudah lempar itu, maka dia tidak bisa lagi jalan. Dia akan jatuh, itu hewan itu. Langsung jatuh, kakinya tidak berfungsi lagi. Dia langsung keseleo kakinya, tidak bisa. Jadi kita bisa riki untuk parangi. Cuma persyaratannya juga ini porempa ini harus kena kalau kita lempar. Tidak bisa dilempar 2 kali. Pokoknya dia lari, jadi jangan memang pakai kalau kau tidak akan kena kalau lempar. Karena kalau kau tidak kena, gagal sudah, tidak akan pernah lagi. Langsung hilang itu. Hewan buruan. Dia kalau lebih liar lagi. Jadi diperkirakan sudah bisa kena. Sehingga jarang orang mau pakai karena kalau salah-salah tidak kena, tambah hilang itu hewan buruan kalau begitu. Itulah gunanya daripada porempa. Jadi saya ini berbicara ini bukan saya baca-baca buku. Memang saya sudah hafal mati nih dan saya tahu. Ya seperti itu buku-buku sejarah yang disusun karang-karang sembarang. Kecuali kita baca juga sudah tidak benar. Melenceng kiri kanan. Jadi inilah sejarah lisan. Tidak perlu saya baca-baca buku, saya bicara saja seperti ini. Santai merokok, minum, jadi. Tidak perlu halaman berapa. Dulu ini sambil saya tidak akan salah. Karena memang saya tahu, bukan saya karang. Kemudian yang ke-9 yaitu yang disebut dengan posule. Ada lagi ilmu yang disebut posule. Posule ini adalah suatu ilmu pada masyarakat suku Ketua KBN yang mengembalikan niat jahatnya orang kepada kita. Biasa kalau dia kasih kena kita santet itu ilmu-ilmu jahat itu, dia tidak akan masuk ke kita, tidak. Bahkan dia kembali kepada pemiliknya. Siapa yang niat kepada kita tidak baik, maka ilmunya sendiri yang akan kembali makan tuannya. Itulah yang disebut dengan posule, mengembalikan ilmu jahat kepada yang menjalankan itu, pemiliknya. Jadi tidak usah takut dengan santet itu. Kalau di Kabaena, kalau kita tahu itu posule, biasa saja. Silakan niat apa, saya kembalikan. Kau niatkan saya supaya saya misalnya bengkak perut, ya kau yang akan bengkak perut nih. Karena itu ilmumu kembali kepada kamu. Itu posule namanya, mengembalikan ilmunya orang.
Kemudian ada lagi yang disebut dengan uru, yang urutan ke-10 itu namanya uru, atau biasa juga disebut di bagian Kabaena Timur itu yang disebut dengan kaombo. Nah, uru ini apa ini uru? Uru ini adalah suatu ilmu juga untuk menjaga daripada rumah atau menjaga pohon atau buah-buahan. Kalau orang dahulu itu kalau misalnya ada mangganya, kan mangga itu bukan di samping rumah, di kebun atau di hutan. Nah, mangga ini saring mangga banyak buahnya tapi sering dicuri orang, panjat orang dicuri. Maka dia bikinkan air di botol. Di botol itu dia bikinkan air, kemudian digantung di batang daripada pohon itu. Nah, ketika kita pergi mencuri mangga itu, sudah ada botol yang kita lihat, maka kita akan bengkak perut, atau kita akan sakit, atau kita akan bisulan, atau macam-macam. Itu akibat daripada uru. Kamu penjaga itu, penjaga rumah. Begitu juga rumah. Biasa orang dulu itu dia bikin air di botol, kemudian dia ikat kain hitam, baru dia gantung di depan pintu. Kalau dia mau pergi, tinggalkan rumahnya. Nah, begitu ada orang yang niat jahat datang mencuri, dua yang akan terjadi, karena ada dua macamnya itu. Apakah dia akan sakit, bengkak perutnya, atau muntah-muntah? Kembali di rumahnya sudah tidak akan sehat. Karena kalau sudah tidak sehat kan akan kembali juga minta tolong kepada kita yang tahu itu uru itu, yang pernah pasang, bahwa saya kasihan ini dikena itu uru yang habis kita pasang supaya saya bisa sembuh, bagaimana ini. Nah, itu kalau sudah kembali kasih tahu yang punya, biasa kita sembuh karena diobati. Tapi ada juga uru ini kalau di rumah ini dia pasang, orang tidak bisa lagi keluar dari pagar. Dia putar saja keliling pagar sampai datang yang pemilik rumah. Itu kalau dia pasang di rumahnya itu, uru itu pasang saja, baru dia keluar tinggalkan rumahnya, bekerja, pulang. Ya kalau 2 hari baru dia pulang, ya 2 hari kau jalan, pikul-pikul itu apa yang kau pikul, yang kau habis curi. Itu uru namanya. Penjaga itu, penjaga tanaman atau penjaga rumah. Tapi bukan uru supaya tidak masuk babi. Jangan sampai bikin lagi uru baru pasang bilang, wah tidak akan masuk lagi babi ini, kalau masuk babi sakit perutnya. Bukan, hanya dia berlaku kepada manusia ini yang saya maksud. Yang sampai pergi berburu uru baru pasang di pohon mangga supaya jangan dimakan kelelawar. Wah, bukan begitu, salah itu. Tidak akan kena kalau kelelawar, manusia yang dikena itu. Tapi ada juga penangkalnya uru ini, yaitu ilmu yang ke-11 yang disebut dengan kabongka namanya. Jadi kita tahu bahwa ada habis pasang uru ini orang ini di pohon mangga atau di rumahnya. Nah, kalau yang pintar juga ada juga ilmunya, kabongka namanya. Dia bikin juga air baru dia kasih kena itu rumah atau itu pohon mangga, dia adukan dulu. Nah, kalau sudah kasih kena juga, biar dia panjat tidak apa-apa, atau dia masuk mencuri tidak apa-apa, dia tahu juga obatnya. Kabongka namanya. Ya buka itu anumu, guna-gunamu. Ini kan main-mainannya orang suku Ketua Kabaena ini, ilmu-ilmu begini kalau zaman dahulu. Makanya saya tahu ceritakan karena saya biasa alami. Masih saya alami itu zaman dulu yang begini-begini. Yang main-mainkan uru itu. Pasang-pasang di pohon mangga atau di pohon kelapa. Bisa kita main-mainkan. Kita tahu bila dia habis pasang, bah, mana kita sengaja panjat. Kita sudah pakai juga itu kabongkanya, baru habis itu kita kasih anaknya, kan kita masih anak-anak waktu itu. Kalau ada orang tua yang tahu buka itu, dia buka baru tapi panjat mangganya, habis itu tapi kasih itu anaknya yang punya mangga. Makan juga anaknya, sama-sama kita.
Ya habis bapaknya pasang uru di pohon mangganya, ya panjat kita baru kasih anaknya. Sama saja, kena juga anaknya kalau mau kena. Tapi kan kita sudah buka. Ada juga kabongka pembukanya itu. Yang ke 12 di sana itu secara umum juga banyak yang memiliki ilmu yang disebut dengan disiwaraka. Disiwaraka. Apa itu disiwaraka? Disiwaraka ini adalah ilmunya juga peternak kerbau. Karena di sana di Kabaena, suku Kuto Kabaena itu ternak utamanya pada zaman dulu adalah kerbau. Nah, ini orang sering ada yang tahu ini ilmu disiwaraka ini. Dia piara kerbau di situ, di padang dekat kita punya penggombalaan, dia pergi juga menggembala di situ dekat-dekat kita. Sementara dia tidak ada lahannya, sedikit saja. Nah, tetapi setelah dia datang, malah kita punya kerbau ini yang sudah banyak yang terdesak. Dia menyingkir kita punya, tidak mau bergabung dengan dia. Malah dia mengalah terus. Mengalah terus kita punya ternak. Ternaknya ini orang yang menguasai milahan ini, dia saja yang keliling, dia kuasai semuanya. Yang ternak yang sudah lama, yang pemiliknya itu sudah tersingkir, pergi jauh-jauh, mengalah terus. Karena ini orang dia tahu disiwaraka ini, menyingkir orang punya, ini juga tidak baik ini, mengganggu ternaknya orang. Karena kalau lahan ternak dulu di sana itu tidak seperti sekarang, kita sudah harus miliki baru. Kalau dulu tidak, masih umum, bebas orang. Yang penting hewanmu bisa aman, ya di situ. Pengembalaanmu ada padang penggembalaan, palakan namanya, itu padang penggembalaan. Yang ke-13, nah ini juga bagus. Yang ke-13 ini, yaitu yang disebut dengan Lontorea. Ada ilmu di sana, disebut dengan Lontorea. Nah ini kalau dipakai oleh perempuan biar dia jelek, pulang di rumahnya jelek. Tapi kalau sudah pergi di tempat umum itu kelihatan cantik. Sehingga kita, cantik-cantik orang dari sana ini. Cantik-cantik katanya ini orang dari sana ini, misalnya kita lihat, kenapa ini gadis-gadis ini cantik-cantik semua ini. Tidak cantik itu, hanya penglihatanmu. Karena dia waktu dia pakai pakaian, pakai parfum, pakai bedak, pakai apa itu. Dia pakai ilmu itu. Ada orang tua yang tahu. Ya pakaikan. Begitu kita muncul, kita lihat cantik. Cantik semua ini. Kayak bidadari semua yang kita lihat. Padahal biasa gitu. Hanya karena ada ilmu Lontorea itu yang dipakaikan. Sama juga laki-laki. Tadi gagah-gagah ini orang-orang ini yang dari sana ini kita lihat. Gagah-gagah orang ganteng-ganteng. Tidak ganteng itu, tidak gagah, hanya dia pakai ilmu itu. Kau lihat seperti dia gagah, dia apa itu? Tidak. Inilah gunanya ilmu yang disebut Lontorea. Itu secara umum diketahui oleh masyarakat suku Kuto Kabaena. Bagi yang mau mencari ilmu itu pada zaman dahulu, selalu ada itu. Jika mau keluar orang, anaknya apa diajarkan, atau dia pakaikan, atau dia bikinkan air di botol, baru kasih tahu bahwa kalau kau sudah mau pergi di sini nih, kau cuci muka pakai itu, pakai air ini. Biasanya orang-orang tua dulu dia pakaikan begitu. Sekarang sudah tidak ada nih, barangkali sudah tidak ada. Susah kita cari. Nah, sudah canggih orang. Yang ke-14 yaitu yang disebut tebehi. Ada ilmu tebehi itu. Tebehi ini adalah suatu ilmu penangkal sebenarnya. Supaya semua guna-guna ilmunya orang tidak kena kita, tawar bagi kita. Kalau dia pasangkan kita kamasi, kita tidak akan dikena, karena TBI ada sama kita, tawar ilmunya orang. Kalau dia pasangkan kita pasengka, tidak akan mampan juga, tidak akan ceraikan istrinya, karena tawar harus sampai sama dia. Itu yang disebut TBI. Kalau dia masak minyak, baru
mau kasih itu minyaknya supaya dia jadi bubur, tidak akan jadi bubur. Ada anunya, dia tahu juga penyangkalnya, TPI namanya itu, dia penangkal itu, bikin tawar. Jadi itulah ilmu-ilmu yang ada secara umum pada suku Kotua Kabaena pada zaman dahulu. Ya, jangan lupa di subscribe untuk senantiasa ikuti channel YouTube suku Kotua Kabaena yang akan membahas terus tentang adat, sejarah, dan budaya yang berkembang pada zaman dahulu di Pulau Kabaena, khususnya pada suku Kotua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.